coba kita. Wah, ada yang belok toko jangan-jangan nih. Ada toko juga di sini. Iya, sekarang mas hampir semua tempat ada toko. Ini kalau sini agak aneh sih. Ini toko, ini makam. Toko. Ya, iya makanya. Kan sakral. Makannya gimana tuh? Emang orang Indonesia itu terkenal suka belanja ya? Dibanding negara lain gitu. Iya. Iya. Hampir semua toko bisa berbahasa Indonesia. Ya bukan gitu aja sih, karena orang Indonesia banyak jumlahnya. Nah, salah satunya Indonesia juga banyak. Oh, iya. Kan di Indonesia kan akan ada orang Indonesia yang Orang Arab. Korea mana? Orang Korea? Nggak tahu, bukan lihat ya. Baik, ayo semuanya ngumpul dulu ya. Yo. Ya ngumpul Pak Dayu. Baik, ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Hadirin dan hadirat, saudara dan saudari sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di tempat inilah saat ini kita sedang berdiri, terjadi peperangan besar antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Tepatnya pada tahun 3 Hijriah. Jadi seperti yang Ana terangkan tadi di dalam bus, di masjid itu namanya Masjid Syuhada. Masjid Syuhada itu adalah tempat kemahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini bukit ini yang banyak manusia di atasnya ada 50 pasukan pemanah khusus menjaga sisi sebelah sana. Jadi pasukan itu perang itu tadi Ana sebutkan nih, gunung yang di balik bangunan ini ada gunung ya. Pasukan kafir Quraisy itu dari balik gunung ini datang ke arah sini. Umat Islam dari sini. Jadi perangnya di mana? Daerah sini perangnya ya. Perang daerah sekitar sini. Pasukan kafir Quraisy ada yang datang dari sana, pasukan berkuda. Pengen muter nanti datang dari arah belakang. Itulah fungsi pasukan pemanah. Biar apa? Biar pasukan kuda tidak bisa datang dari arah belakang. Ternyata Nabi memerintahkan kepada 50 orang ini, jangan kalian turun sampai aku kirim utusan untuk mengizinkan kalian turun. Nah, disitulah ternyata dari sahabat yang ada situ hanya 3 orang saja yang taat. Dari 50 orang, 47 turun. Orang Quraisy sudah kabur nih, menang kita perang. Yang 3 nggak turun. Akhirnya pasukan Khalid yang sembunyi di bawah lembah ini kan, di sebelah ini ada sungai kan, lembah ini, lembah Akik namanya. Sembunyi di situ, mereka maju naik ke gunung. Yang 3 orang dibunuh. Setelah yang 3 orang dibunuh, baru mereka turun menyerang pasukan muslimin dari arah belakang. Seperti yang sudah Anda sebutkan tadi ya, pasukan itu belum siap karena mereka sedang mengumpulkan ghanimah, rampasan perang. Bangunlah, jangan semua. Akhirnya orang Islam dihimpit dari 2 arah, dijepit dari 2 arah dan akhirnya lari ke arah sana, ke arah Gunung Uhud. Ya. Kenapa larinya ke arah Gunung Uhud? Agar di sana itu bisa perang satu arah lagi. Tapi karena perang zaman dulu tuh modelnya adalah seperti tawuran, jadi semangat juang ya bisa dibilang itu muncul tiba-tiba di pasukan kafir Quraisy. Padahal selama ini umat Islam itu dalam berperang itu meminimalkan yang namanya korban. Gimana caranya meminimalkan korban? Tanding 1 lawan 1. Di perang Badar kan tahun sebelumnya tantangan. Ayo siapa yang berani? 1 lawan 1. Akhirnya 3 lawan 3 akhirnya ya, 3 lawan 3. Ketika umat Islam menang di situ turun semangat yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya ya perangnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Walaupun jumlahnya sedikit tapi mereka bisa menang perang. Bagaimana caranya? Bukan dari segi kekuatan, tapi dari segi hasil secara keseluruhan. Nah, itu yang mau dicapai juga di Uhud ini. Tapi alaihi wasallam. Nah, ya sudah. Akhirnya umat Islam kalah dan di sini banyak sekali orang yang terbunuh, sekitar 70 sahabat. Di antaranya siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka sekarang kita datang ke kubur. Salah satu kita kesini tujuannya adalah untuk apa? Berziarah kubur. Apa doa ziarah kubur, Bapak Ibu? Aduh, doa assalamualaikum. Ya ahli kubur. Ya ahlut diyar. Ya ahlut diyar.
minal muslimin minal muslimin wa inna wa inna insyaallah insyaallah bikum lahiqun. lahir. Ya, artinya selamat untuk kalian wahai penghuni kubur, dan kami pun insyaallah segera menyusul kalian. Set, berarti doa biar cepat mati? Enggak. Semua kita ini di dunia itu sebentar ya. Siapa manusia paling panjang umurnya? Nabi Nuh 1000 tahun. Bayangkan 1000 tahun itu manusia paling panjang. Di akhirat kita nunggu hisab berapa tahun? 50.000 tahun. Bayangin. Ya. Jadi kita bangkit pada hari kiamat nanti, itu kan ada namanya tidak sadar. Tiba-tiba sadar, loh gimana ini? Matahari dekat, manusia nggak ada yang pakai pakaian, terus semuanya umurnya 30 tahun. Yang nenek-nenek loh kok jadi muda lagi 30 tahun gitu. Yang anak-anak loh 30 tahun juga. Jadi semuanya rata umurnya, semuanya, dan kondisinya itu tidak logis secara akal sehat. Di situ akhirnya kita melihat arsy-Nya Allah, melihat para malaikat berbaris-baris, ya, melihat jin yang tadinya tidak bisa dilihat. Nah, disitulah akhirnya manusia mulai sadar, ini hari yang dijanjikan telah datang. Menunggunya berapa lama? 50.000 tahun sampai dimulai hisab. Ya, jadi artinya apa? Umur kita ini pendek, ya, untuk perhitungan alam akhirat atau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Kalau gitu, ada yang mau lihat kuburan atau nggak usah? Di sini kuburannya nggak ada apa-apa ya. Kalau di Indo kan ada batu nisannya, ada semennya, ada apa? Lantainya. Ya. Kalau di sini batu doang. Ya, yang mau lihat silakan lihat aja kalau mau. 1 menit ya, 1 menit. Ayo. Gak apa, biar lihat.